Perkenalkan, nama saya Rehan Samutindaun dari Prodi Informatika. Pada video ini saya ingin menjelaskan latihan praktikum pada praktikum keempat, yaitu Continuous Simulation. Sebelum itu, Continuous Simulation adalah metode simulasi yang digunakan untuk memodelkan sistem yang berubah secara terus-menerus terhadap waktu. Perubahan tersebut biasanya digambarkan menggunakan persamaan diferensial. Contoh sistem kontinu adalah perubahan suhu air saat dipanaskan, perubahan jumlah air karena penguapan, dan proses kimia seperti gelatinasi pada nasi. Dalam modul ini, simulasi digunakan untuk memodelkan proses memasak nasi dalam jumlah besar di dapur ideal. Pada pertama-tama studi kasusnya yaitu simulasi memasak nasi. Dapur harus memasak nasi dalam jumlah besar, sekitar 10-50 kg beras setiap hari, untuk melayani lebih dari 500 mahasiswa. Proses memasak nasi dalam skala besar tidak sesederhana memasak nasi di rumah, karena melibatkan beberapa proses fisika maupun kimia, seperti transfer panas dari kompor ke panci dan ke beras. Yang kedua, penguapan air saat suhu mendekati titik didih. Kemudian gelatinisasi pati, yaitu proses ketika beras menjadi nasi yang matang dan lembut. Jika proses tidak optimal, maka dapat terjadi beberapa masalah seperti yang pertama, pemborosan energi karena pemanasan tidak efisien. Yang kedua, kualitas nasi tidak konsisten. Dan waktu memasak nasi tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, sangat diperlukan model simulasi untuk memahami dan memperbaiki proses memasak tersebut. Tujuan dari program ini yaitu simulasi ini dibuat dengan beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, memodelkan perubahan suhu selama proses memasak nasi menggunakan persamaan diferensial. Yang kedua, mengurangi kehilangan air dan konsumsi energi selama proses memasak. Yang ketiga, menentukan waktu dan suhu terbaik agar proses gelatinisasi pati pada beras bisa terjadi secara sempurna, lebih dari 95%. Menganalisis pengaruh beberapa parameter penting seperti yang pertama, daya burner, kompor, rasio air dan beras, ukuran batch beras, membuat model prediksi kualitas nasi berdasarkan kondisi proses memasak. Dengan model ini, dapur dapat mengetahui cara memasak yang paling efisien dan menghasilkan nasi berkualitas baik. Asumsi sistemnya. Agar simulasi dapat dilakukan dengan lebih sederhana, dibuat beberapa asumsi sistem. Yang pertama, parameter fisika dan kimia. Beberapa nilai fisika yang digunakan dalam model adalah kapasitas kalor air, yaitu 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Kapasitas kalor beras 2000 Joule per kilogram derajat Celcius. Kapasitas kalor panci yaitu 500 Joule per kilogram derajat Celcius. Selain itu, titik didih air sama dengan 100 derajat Celcius. Gelatinisasi pati mulai pada 60 derajat Celcius. Optimal pada 70-80 derajat Celcius. Selesainya sekitar 85 derajat Celcius. Ketika air menguap, dibutuhkan energi yang disebut panas laten penguapan, yaitu sekitar 2260 kJ per kilogram air. Yang kedua, kondisi operasi. Kondisi awal simulasi adalah suhu awal bahannya 25 derajat Celcius, suhu target masaknya 100 derajat Celcius, suhu lingkungannya 25 derajat Celcius. Kompor yang digunakan memiliki daya burner 2000 sampai 4000 watt, efisiensi sekitar 70%. Rasio air dan beras yang digunakan adalah 1,5:1. Artinya, setiap 1 kg beras menggunakan 1,5 kg air. Ukuran batch yang disimulisasikan adalah 10-50 kg beras. Yang ketiga adalah model matematika. Sistem ini dimodelkan menggunakan persamaan diferensial ODE dengan 3 variabel utama yang berubah terhadap waktu: suhu sistem, massa air, derajat gelatinisasi beras. Beberapa proses yang dimodelkan dalam sistem ini yaitu transfer panas, panas dari kompor ke panci, panas hilang ke lingkungan, neraca massa. Air berkurang karena penguapan saat suhu lebih besar sama dengan 100 derajat Celcius. Kinetika reaksi. Gelatinisasi pati dipengaruhi oleh suhu menggunakan model Arrhenius type. Persamaan ini diselesaikan menggunakan metode numerik RK45 dengan fungsi seperti Oudin dan solve _EVP. Yang keempat, parameter kinerja yang dimonitor.
Dalam simulasi ini, terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja proses memasak. Waktunya mencapai 100 derajat Celcius. Targetnya sekitar 20-20 menit untuk 10 kg beras. Derajat gelatanisasi akhir yaitu targetnya minimal 95% agar nasi matang sempurna. Kehilangan air. Targetnya tidak lebih dari 30% total air awal. Konsumsi energi spesifiknya yaitu targetnya maksimal 0,15 kilo per kilogram beras. Efisiensi thermal proses mengukur perbandingan antara yang pertama energi panas yang masuk dari kompor, yang kedua energi yang benar-benar digunakan oleh sistem, dan yang ketiga semakin tinggi efisiensi. Semakin hemat energi proses memasaknya, maka modul kesimpulan sederhana dari modul ini yaitu modul ini menggunakan continuous simulation berbasis persamaan diferensial untuk memodelkan proses memasak nasi dalam jumlah besar. Dengan simulasi ini, kita dapat memahami bagaimana suhu, air, dan proses gelatinisasi berubah selama dimasak, sehingga dapat menemukan cara memasak yang paling efisien, cepat, dan menghasilkan nasi dengan kualitas terbaik. Nah, pada modul ini juga kita disuruh untuk memodelkan dan simulasi dengan Python, dan yang ketiga simulasi dengan Streamlit dan Plotly. Nah, saya sudah buat code-nya yaitu ini. Nah, simulasinya sudah sama persis dengan yang di modul. Sekian dari tugas saya. Jika ada salah, tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih.